Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Zulha dengan NRP 204224159. Jadi di sini saya akan menjelaskan PPT tentang Signal and System Processing Fundamental, di mana saya ini melanjutkan dari pembahasan kemarin, yaitu dimulai dari 136. Jadi di 136 ini membahas tentang contoh kombinasi eksponensial. Slide ini tuh menunjukkan contoh sinyal berupa kombinasi dua eksponensial, yaitu x fungsi t sama dengan 3e pangkat 2t u fungsi t min 2e pangkat min t u fungsi t saat dihitung dengan Laplace transform, dan hasilnya adalah x fungsi s. Yang ini adalah hasilnya. Namun, konvergensinya hanya berlaku jika RS lebih dari 2 karena pol paling kanan berada di S sama dengan 2. Jadi sekali lagi, ROC ditentukan oleh posisi pol paling kanan dari sistem. Hal ini penting karena fungsi Laplace yang bisa memiliki interpretasi berbeda tergantung ROC-nya. Lalu lanjut di slide ke 137. Slide ini tuh membahas tentang bentuk umum region on convergence atau ROC. Ada dua poin penting di sini, yaitu yang pertama, ROC bisa berbentuk pita vertikal di antara dua garis RE fungsi S sama dengan theta O dan RE fungsi S sama dengan theta 1. Ini biasanya terjadi untuk sinyal dua sisi, yaitu sinyal yang punya komponen kausal sekaligus anti kausal. Kedua, ada kasus di mana ROC itu tidak ada sama sekali. Misalnya pada sinyal yang tumbuh terlalu cepat seperti pada E pangkat T kuadrat. Pada kasus ini, integral Laplace divergen untuk semua nilai S, sehingga transformasi tidak terdefinisi. Lalu lanjut ke slide 138. Di sini membahas tentang contoh kombinasi eksponensial dengan ROC. Contoh berikut memperlihatkan sinyal dua sisi x fungsi t sama dengan e pangkat bt u min t plus e pangkat min bt u fungsi t. Perhitungan Laplace menghasilkan dua bagian, yaitu yang pertama untuk t lebih dari 0 adalah RE fungsi s lebih dari kurang dari b. Untuk yang satunya lagi, untuk t lebih dari 0, ROC adalah RE fungsi s lebih dari min b. Jika b lebih dari 0, kedua ROC bisa overlap dan hasil transformasi tetap valid. Namun jika b kurang dari 0, kedua ROC tidak bertemu sehingga tidak ada Laplace transform yang valid. Contoh ini memperlihatkan bagaimana ROC sangat menentukan eksistensi transformasi Laplace. Lalu untuk slide 139, 139 ini sinyal x fungsi t sama dengan e pangkat 2t u kali min t plus e pangkat min 2t u fungsi t. Hasil transformasi Laplace adalah x fungsi s sama dengan min 4 per s kuadrat plus 4. ROC ditentukan oleh kedua kondisi. Untuk bagian kausal e pangkat min 2t u fungsi t, ROC adalah RE fungsi s lebih dari min 2. Untuk bagian anti kausal e pangkat 2t u min t, ROC adalah RE fungsi S kurang dari 2. Gabungan ini menunjukkan bahwa sinyal dua sisi menghasilkan ROC berupa strip vertikal di antara min 2 kurang dari RE fungsi S kurang dari 2. Jadi sifat kausalitas sinyal bisa langsung dibaca dari ROC-nya saja. Lalu slide 140. Slide ini itu merangkum sifat-sifat utama dari ROC itu sendiri. Yang pertama, ROC selalu berupa daerah yang terhubung. Yang kedua, ROC tidak boleh berisi pol. Karena di titik pol, fungsi menjadi tak hingga. Yang dimana tidak boleh. Lalu yang ketiga, ROC dibatasi oleh garis vertikal pada pol, sejajar dengan sumbu imajiner. Lalu yang terakhir, hubungan dengan sifat sinyal. Untuk sinyal kausal, ROC adalah setengah bidang di kanan pol paling kanan. Untuk sinyal anti kausal, ROC ada di kiri pol paling kiri. Sedangkan untuk sinyal dua sisi, ROC berupa strip di antara pol. Lalu lanjut ke slide 141.
Pada slide ini dijelaskan bagaimana ROC digunakan untuk menentukan kestabilan sistem. Sebuah sistem dikatakan BIBO stabil, yaitu bounded input bounded output stable, jika ROC dari fungsi ahlinya mencakup sumbu imajiner J omega. Secara matematis, hal ini berarti respon frekuensi H dalam kurung J omega ada dan bernilai hingga. Selain itu, syarat kestabilan juga berkaitan dengan keharusan respon impuls sistem dapat diintegralkan secara mutlak. Selanjutnya, contoh pertama adalah sistem H fungsi S sama dengan 1/S+2. ROC sistem ini adalah RE fungsi S lebih dari min 2. Karena apa? Karena sumbu J omega termasuk di dalam ROC, maka sistem ini itu stabil. Sebaliknya, jika sistem H fungsi S sama dengan 1/S-2, ROC adalah RE fungsi S, yang dimana lebih dari 2. Sumbu J omega tidak termasuk dalam ROC ini, sehingga sistemnya tidak stabil. Contoh ini itu menegaskan bagaimana posisi pol terhadap ROC itu menentukan kestabilan. Lalu lanjut. Pada slide ini tuh dijelaskan kalau penentuan sifat kausalitas dari sistem berdasarkan ROC itu ada 3 sistem kausal. ROC berada di sebelah kanan pol paling kanan, sistem anti kausal ROC berada di sebelah kiri pol paling kiri, lalu non kausal ROC berupa strip di antara dua pol. Dengan demikian, hanya dengan melihat ROC kita langsung mengetahui apakah sistem itu kausal, anti kausal, atau non kausal. Lanjut. Slide ini tuh memberikan contoh pecahan parsial X fungsi S sama dengan 1/S+1 kali S min 2. Dengan pecahan parsial hasilnya adalah X fungsi S sama dengan min 1/3 kali S plus 1 plus min 1/3 dalam kurung S min 2. Namun bentuk domain waktunya tergantung ROC. Jadi walaupun fungsi ahlinya sama, interpretasi sinyal waktu bisa juga berbeda. Lanjut. Jika kita ambil ROC sama dengan RE fungsi S lebih dari 2, maka hasil inverse Laplace adalah sinyal kausal. X fungsi T sama dengan min sepertiga E pangkat min T U fungsi T plus sepertiga E pangkat 2T U fungsi T. ROC di sebelah kanan pol menunjukkan bahwa sistem ini bersifat kausal dan sinyalnya hanya aktif untuk T lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Pada contoh ini, kita menggunakan X fungsi S. X fungsi S, yaitu 1/S+1 S min 2. Tetapi ROC yang dipilih adalah RE fungsi S kurang dari min 1. Dengan ROC di sebelah kiri, pol paling kiri, hasil inverse Laplace menjadi sinyal anti kausal. X fungsi T sama dengan sepertiga E min T U min T min sepertiga E pangkat 2T U min T. Artinya sinyal hanya aktif pada T lebih dari 0. Hal ini itu menegaskan bahwa pemilihan ROC dapat mengubah interpretasi sinyal apakah kausal atau anti kausal. Nah, di sini jika kita memilih ROC berupa strip yaitu min 1 RS lebih dari 2, maka hasil inverse Laplace adalah sinyal dua sisi atau non kausal. X fungsi T sama dengan min sepertiga E min T U fungsi T min sepertiga E pangkat 2T U min T. Dalam hal ini, sinyal memiliki bagian aktif pada T lebih dari sama dengan 0, sekaligus pada T lebih dari 0. Jadi, ini adalah contoh nyata bagaimana ROC bisa menghasilkan sinyal dua arah. Lalu, 148, slide ini tuh memperkenalkan konsep ROC pada sistem interkoneksi. Dalam praktik rekayasa, sistem biasanya dibentuk dari kombinasi subsistem yang lebih sederhana, baik secara seri, paralel, maupun dengan umpan balik.
Analisis ROC membantu memprediksi stabilitas sistem gabungan karena pol dan zero dalam setiap subsistem akan saling mempengaruhi. Untuk koneksi seri, fungsi alih total adalah hasil perkalian atau fungsi alih. H total fungsi S sama dengan H1 fungsi S kali H2 fungsi S. ROC total setidaknya mencakup irisan ROC dan irisan ROC1 dan ROC2. Dalam beberapa kasus, ROC bisa meluas karena adanya pole zero cancellation. Sedangkan untuk koneksi paralel, fungsi alih total adalah penjumlahan H total fungsi S sama dengan H1 fungsi S plus H2 fungsi S. Namun di sini ROC total justru bisa menyempit karena harus memenuhi syarat konvergensi dari kedua sistem sekaligus. Pada slide ini ditunjukkan konfigurasi koneksi seri input X fungsi T masuk ke sistem pertama, H1 fungsi S. Kemudian hasilnya diproses oleh sistem kedua, H2 fungsi S, menghasilkan output Y fungsi T. Hubungan Laplace-nya adalah Y fungsi S sama dengan H2 fungsi S kali H1 fungsi S, X fungsi S sama dengan H1 fungsi S, H2 fungsi S, X fungsi S. Sehingga H total fungsi S sama dengan H1 fungsi S, H2 fungsi S, yaitu ROC total minimal adalah irisan dari ROC1 dan ROC2. Namun, dalam kasus tertentu, ROC bisa lebih luas dari sekitar irisan, tergantung distribusi pole dan zeronya. Nah, di sini ada contoh sistem 1. H1 fungsi S sama dengan 1 per S plus 1. ROC1 berarti RE fungsi S lebih dari min 1. Lalu yang sistem kedua, H2 fungsi S sama dengan 1 per S plus 2. ROC2 RES lebih dari min 2. Irisan ROC adalah RES lebih dari min 1. Fungsi alih total, H total fungsi S sama dengan 1 per S plus 1 dikali S plus 2. Pol berada di S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2. Jadi ROC total adalah RES lebih dari min 1. Di sini ROC total sama dengan irisannya tanpa ada perluasan. Slide ini tuh memperlihatkan plot pole zero untuk contoh sebelumnya. Pole berada di min 1 dan min 2. ROC total adalah RE fungsi S lebih dari min 1. Dari gambar yang terlihat bahwa ROC itu dimulai dari pole paling kanan, yaitu S sama dengan min 1 dan meluas ke kanan. Lalu lanjut. Contoh kedua adalah sistem dengan pole zero cancellation. Yang pertama sistem 1. Disebutkan bahwa H1 fungsi S sama dengan S plus 2 per S plus 1. ROC fungsi S, ROC 1, RE fungsi S lebih dari min 1. Lalu yang kedua, sistem 2, H2 fungsi S sama dengan 3 per S plus 2. ROC 2, RE fungsi S lebih dari min 2. Nah, lalu saat digabung bisa dilihat sendiri di sini. Pol di S sama dengan min 2 dibatalkan oleh 0. Sehingga ROC total sama dengan RE fungsi S sama dengan min 1. Kasus ini menunjukkan bahwa cancellation bisa mengubah ROC bahkan memperluas dibanding irisan awalnya. Lalu slide 154. Contoh ketiga menunjukkan ROC expansion sistem 1, H1 fungsi S sama dengan bla 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 bla, sistem 2, H2 fungsi S sama dengan bla 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 bla. Hasil gabungan H total. Ya, itu bisa dilihat di sini. Fungsi alih total hanya punya pol di S sama dengan min 2. ROC total sama dengan RE fungsi S lebih dari min 2. Ini lebih luas dari irisan awal, RE fungsi S lebih dari min 1. Hal ini terjadi karena pole zero cancellation menghilangkan batasan ROC dari salah satu pole.
Slide ini tuh memperlihatkan konfigurasi koneksi paralel input X fungsi T masuk ke dua sistem, yaitu H1 fungsi S dan H2 fungsi S. Hasilnya dijumlahkan untuk membentuk output Y fungsi T. Fungsi alih total adalah H total. Bisa dilihat di sini. ROC total pada koneksi paralel biasanya itu subset dari irisan ROC dan dari irisan ROC1 dan ROC2. Dan dalam beberapa kasus bisa lebih sempit karena adanya pol tambahan, dan ini tuh berbeda dengan koneksi seri yang cenderung memperluas ROC. Lanjut 156. Contoh pertama koneksi paralel bisa dilihat sistem 1 untuk sistem 2-nya dan untuk totalnya. ROC total sama dengan RE fungsi S lebih dari min 1 karena itu adalah irisan ROC dan juga syarat dari pol paling kanan S sama dengan min 1. Jadi untuk kasus ini ROC total sama dengan ROC seri. Untuk 157 sistem 1 dan sistem 2, jika digabung hasilnya adalah ini, H total. Namun ROC total di sini tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada wilayah yang memenuhi kedua syarat sekaligus. Hal ini disebut contraction, yaitu ROC hilang akibat sifat subsistem yang saling bertolak belakang. Nah, pada slide ini diberi contoh sistem 1 dan juga sistem 2. Jika dijumlahkan adalah H total fungsi S. Karena ada pembatalan, ROC total bisa lebih luas dibanding sekitar irisan. Bahkan dalam kasus tertentu, ROC bisa meluas hingga seluruh bidang S, kecuali titik pol yang tersisa. Ini contoh bagaimana paralel bisa menghasilkan expansion. Nah, slide ini tuh juga memperlihatkan derivasi Laplace dari fungsi step U fungsi T. Bisa dilihat untuk fungsinya X fungsi S. Ini tuh berarti Laplace dari unit step hanya valid jika di bagian real dari S positif. Jika tidak integralnya divergen. Nah, untuk sinyal E pangkat AT U fungsi T dengan A lebih dari 0, maka bisa dilihat untuk eh, fungsinya X fungsi S itu artinya semakin besar A, maka ROC semakin bergeser ke kiri di bidang S. Transformasi ini sering dipakai untuk sistem stabil dengan peruluhan eksponensial. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ROC justru bergeser ke kanan karena sinyal E pangkat AT cenderung tumbuh tak terbatas untuk T mendekati tak hingga. Jadi diperlukan RE fungsi S yang lebih besar dari A agar integral tetap konvergen. Nah, lalu di slide ini memperlihatkan interpretasi geometris dari S-plane. Sumbu horizontal atau real menggambarkan tingkat pertumbuhan atau peluruhan eksponensial, sedangkan sumbu vertikal atau imajiner menggambarkan frekuensi osilasi. Pol yang berada di kiri sumbu imajiner RE fungsi S lebih dari 0 itu menghasilkan sistem stabil dengan peluruhan eksponensial. Sebaliknya, pol di kanan menghasilkan sistem tidak stabil karena responnya tumbuh. Sementara pol di sumbu imajiner menyebabkan osilasi terus-menerus tanpa redaman. Hubungan lokasi pol dengan domain waktu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pol rel negatif sama dengan respon eksponensial menurun. Pol rel positif berarti respon eksponensial meningkat. Pol di sumbu imajiner respon sinusoidal murni, tidak teredam. Yang terakhir, pol kompleks konjugat. Itu berarti respon osilasi teredam atau bertambah, tergantung tanda dari bagian realnya. Dari sini tuh kita bisa memahami bahwa karakteristik sistem hanya dengan melihat posisi pol di bidang S. Nah, Laplace transform dapat dipandang sebagai generalisasi Fourier transform jika kita melakukan substitusi S sama dengan
J omega, maka Laplace berubah menjadi Fourier. Namun hal ini hanya valid jika sumbu J omega berada dalam ROC. Dengan kata lain, eksistensi Fourier tergantung dari ROC Laplace. Nah, dengan hubungan ini, Laplace menjadi sangat berguna dalam analisis sistem. Misalnya dari H fungsi S, kita bisa memperoleh H fungsi J omega, yaitu respon frekuensi sistem. Dari H J omega, kita dapat membuat bot plot untuk mempelajari perilaku frekuensi. Penempatan pol dan zero di bidang S secara langsung mempengaruhi karakteristik frekuensi seperti bandwidth, cutoff, dan stabilitas. Nah, slide ini tuh menunjukkan cara menganalisis rangkaian RC menggunakan Laplace transform. Dari hukum Kirchhoff, kita dapat persamaan diferensial. Hubungan tegangan arus dengan Laplace, persamaan diferensial itu berubah menjadi persamaan aljabar. Hasilnya adalah fungsi rangkaian. Bisa dilihat untuk ini AS. Lalu selanjutnya, respon frekuensi rangkaian RC. Dari sini kita bisa lihat bahwa pada frekuensi rendah, omega mendekati 0, magnitud mendekati 1, artinya sinyal lolos hampir tanpa peredaman, sedangkan frekuensi tinggi, omega mendekati tak hingga, magnitud mendekati 0, artinya sinyal teredam. Frekuensi cut off terjadi di W omega C sama dengan 1 per RC, di mana magnitud turun menjadi 0,707 atau min 3 desibel. Dan fase terbesar adalah min 45 derajat. Ini adalah karakteristik low pass filter. Nah, selain respon frekuensi, respon waktu juga bisa diturunkan. Respon impuls sistem bisa dilihat untuk H fungsi T, lalu respon step untuk Y fungsi T. Respon step ini menggambarkan pengisian kapasitor. Tegangan naik secara eksponensial dari 0 menuju steady state. Konstanta waktu RC menentukan seberapa cepat kapasitor mengisi atau membuang muatannya. Kita hanya punya satu pol di S sama dengan min A. Pol ini menentukan respon waktu berupa eksponensial menurun menuju steady state. Semakin besar nilai A, semakin cepat mencapai kondisi stabil. Sistem orde pertama seperti ini biasanya. Stabil jika A lebih dari 0. Nah, posisi pol juga bergantung pada frekuensi alami omega n dan rasio redaman ini. Nah, slide ini tuh merangkum beberapa properti dasar Laplace seperti linearitas, Laplace dari penjumlahan, sinyal sama dengan penjumlahan hasil Laplace, time shifting, pergeseran waktu di domain T menghasilkan faktor eksponensial di dominan S, frekuensi shifting, perkalian sinyal dengan eksponensial menghasilkan pergeseran ROC, turunan dan integrasi, turunan di domain waktu menjadi perkalian dengan S di domain Laplace, lalu konvolusi. Konvolusi di domain waktu menjadi perkalian di domain Laplace. Nah, selanjutnya kita beralih di sistem discrete Z transform. Ini tuh adalah analog dari Laplace pada domain discrete. Lanjut. Jika sinyal kausal bentuknya unilateral dengan penjumlahan dimulai dari n sama dengan 0 hingga tak hingga, variabel Z berbentuk bilangan kompleks. Hal ini menjadikan Z transform sangat kuat karena bisa menghubungkan analisis waktu discrete dengan analisis frekuensi. Untuk kembali ke domain waktu, kita menggunakan inverse Z transform. Biasanya penyelesaiannya dengan metode residu atau long division. Lalu juga ini adalah transisi menuju pembahasan baru, yaitu analisis sistem tentang state space domain. Menurut saya itu.
Jadi cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.